Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah buat jamaah yang baru gabung saat ini, kita lagi bahas tema obat galau dan anti gundah gulana. Masya Allah. Iya, ada 3 udah dibahas tadi obatnya. Tapi baru dibahas 2. Baru dibahas 2 apa aja tuh? Galau. Disakiti obatnya dengan memaafkan. Yang kedua, gundah karena keinginan yang nggak kecapean. Makanya jangan panjang angan-angan. Makanya jangan banyak angan-angan, terlalu tinggi angan-angannya. Iya. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya. Kita panggil Habib yuk. Kita panggil Habib aja, Masya Allah. Lincah ya. Bib. Siap. Bib mau tanya Bib, kalau ada orang nih kadang-kadang galau berkepanjangan sampai kesurupan Bib, Masya Allah. Sampai kesurupan tuh obatnya gimana Bib? Baik, kita jawab. Ya, silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Galau ini Ibu memang terkadang bikin kita itu bukan malah deket sama Allah, terkadang bikin kita jauh sama Allah. Kita terkadang mengurung diri, sumpek, galau, yang terkadang melakukan hal-hal yang memang di luar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada orang sedang merasa sumpah, karena itu manusiawi, bila katakan itu manusiawi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan boleh bisa dikatakan ruqyah mandiri, ya, bukan habis ruqyah mandi sendiri, ya, namanya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri ini diajarkan pertama Ibu, Al-Quran ini syifa, ya, semua ada dalam Al-Quran itu obat. Kita mandang Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran itu adalah obat. Jadi larinya kemana sih? Ketika orang-orang sedang sumpek, hatinya nggak enak, nggak tenang, kita lihat Al-Quran dan kita baca Al-Quran. Kemudian ada namanya ruqyah mandiri, diajarkan berbeda ulama, berbeda tata cara mengajarkan. Pertama, cara ruqyah kita mandi yang bersih, ya, kita mandi yang bersih. Airnya dibacain enggak? Tidak, kita mandi yang bersih. Diniatkan saja mandi pengen ibadah. Maka mandi itu mubah. Ketika kita niatkan mandi, dari mubah naik derajatnya menjadi sunnah. Kenapa? Biar kuat ibadah. Kemudian kita mandi, berwudu dengan wudu yang bagus. Kemudian kita menghadap kiblat, sholat sunnah 2 rakaat, bukan di waktu yang diharamkan tentunya. Kita sholat sunnah, boleh sholat sunnah hajat niatnya, boleh juga sholat sunnah taubat. Kemudian kita sholat menghadap kiblat, assalamualaikum, assalamualaikum, pegang dadanya, ya, pegang dadanya, baca apa? Baca surah Alam Nashrah Laka. Hafal gak? Hafal gak? Baca itu berapa kali? Minimal 1 kali, ya. Boleh 3 kali, yang penting ganjil. Setelah itu kita duduk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillah, baca apa lagi? Baca ayatul kursi. Setelah baca ayatul kursi Bu, baca kul huwallahu ahad 3 kali. Setelah itu baca al-mu'awwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kul a'udzu birabbin nas 1 kali. Angkat tangannya, berdoa kepada Allah, minta ditenangkan hatinya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu Inara. Terima kasih penjelasannya. Jadi pulang dari sini lakukan ya. Iya, insya Allah dipraktekin ya, pasti. Sekarang aku lagi mau kasih lihat ada video orang galau gundah gulana ditinggal menikah sampai ngerusak rumahnya sendiri. Yuk kita saksikan.
Viral, seorang pemuda nekat hancurkan jendela rumah, patah hati ditinggal nikah pujaan hati. Ketika tersulut emosi, seseorang memang kerap kali melakukan hal-hal yang di luar dugaan dan tak jarang sampai merugikan sekitarnya. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, video seorang pemuda nekat hancurkan jendela rumah karena patah hati di Batang Kota, Jawa Tengah. Momen seorang pemuda nekat hancurkan jendela rumah karena patah hati itu sempat diabadikan salah satu saksi mata. Video seorang pemuda nekat hancurkan jendela rumah karena patah hati itu diunggah oleh pemilik akun Instagram @andreli_48 pada Rabu 26 April 2023. Pada unggahan tersebut menunjukkan seorang pemuda yang tengah melampiaskan kekesalannya. Di sana tampak seorang pemuda yang mengenakan hoodie berwarna abu-abu tengah memukul jendela kaca menggunakan tongkat untuk memasang lampu. Pemuda itu diketahui tak terima lantaran ditinggal sang pujaan hati menikah. Ya Allah, subhanallah, serem banget ya Ustadz, Masya Allah. Itu ada loh orang galau karena cinta, saking galaunya karena video tadi tuh, kayak video tadi tuh. Ada itu, ya? sampai ngerusak rumahnya sendiri Ustadz. Oh, Masya Allah. serem tuh, ya. Gimana sih Ustadz obatnya kalau misalnya kita galau karena cinta? Cece. Iya. Inara lagi kalau karena cinta. Enggak, udah seneng, udah Oh, sudah happy. bahagia. Silahkan guru. Makasih banyak Inara. Tepuk tangan dulu buat Inara. Yang lagi jatuh cinta. Cintalah karena Allah, sebab Allah untuk Allah. Tuh, 2, 3. Cintalah karena Allah, sebab Allah. Karena jodoh itu rahasia, bagian daripada takdir. Karena takdir ada 3. Tahu nggak? Apa? Rezeki, jodoh, ajal. Tuh, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Tuh, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Tuh, 2, 3. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi dipersiapkan, walaupun jin dan manusia berkumpul untuk menyatukan, kalau tidak tadi jodohnya bunda. Bagaimanapun dilarang, dihalangin, tapi kalau memang jodohnya tetap ada. Orang jodohnya, Masya Allah, dia orang Makassar, ada orang Jawa, jodohnya padahal beda pulau. Nggak usah macam-macam pikirannya ya. Nah, kalau begitu apa obatnya galau gulana karena cinta? Maka obatnya adalah salat istikharah. Apa? Salat istikharah. Ulangi. Salat istikharah. Salat untuk meminta petunjuk, salat untuk menetapkan hati. Kadangkala kita tidak tahu yang itu atau siapa ya, yang mana ya orangnya. Itu yang galau. Aku suka dia, tapi itu baik juga. Yang mana ya? Nggak usah jodoh deh. Ibu milih baju yang mana ya? Mau dibawa ke Islam itu indah, betul tidak? Apalagi jodoh. Maka salat minta petunjuk, salat sunat istikharah itu penting untuk menetapkan hati sehingga kita tidak galau gulana. Gunda gulana, galau disebabkan karena cinta. Karena terlalu banyak pilihan atau terlalu memilih. Kalau sudah ada yang datang padamu, bagus agamanya, bagus orangnya, jangan ditolak. Betul tidak? Wahai wanita, kalau ada yang datang padamu, terima. Betul tidak? Sama laki-laki, laki-laki, lihat, wah udah cantik, wah baik, terus keluarganya juga baik, agamanya baik. Kalau begitu menikahlah. Jangan tutup jodoh. Gak boleh. Ada yang nanya saya, Ustaz kapan menikah? Mohon maaf, istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ibu kira-kira siapa yang mau nanya ke Ustadz nih? Masya Allah, tunjuk tangan. Ya saya. Ibu, ayo silakan sini Ibu.
Ayo, ibunya tunjuk-tunjukkan. Ayo Bu, ya Ibu silakan Bu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ine dari Majelis Taklim Al-Hikmah Nyengseret, Kota Bandung. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian. Saya mau bertanya, misalnya kan saya tuh punya suami, terus takutnya saya suka overthinking. Suami saya kalau keluar kota takut selingkuh. Nah, apakah di Islam itu indah ada obatnya untuk overthinking? Terima kasih. Assalamualaikum Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru kita Ustadz Bani dijawab Ibu. Masya Allah. Mohon izin guru-guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Muhammad Syahab, juga guru-guru kami dimanapun berada. Ibu, terima kasih pertanyaannya. Tapi benar itu suaminya, Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita semua ya. Amin. Jadi galau disebabkan overthinking, takut yang berlebihan. Tumben-tumbenan nih pakai parfum. Biasanya nggak pernah pakai parfum berangkat. Jadi galau disebabkan kekhawatiran berlebihan sampai overthinking, menduga macam-macam. Ah, itu kalau dalam bahasa Islam namanya suuzon, berprasangka buruk. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau dalam bentuk kewaspadaan boleh, tapi terlalu memperturutkan nggak boleh, terlalu suuzon. Maka apa obatnya? Suuzon, su artinya buruk, zon prasangka, prasangka yang buruk. Akhirnya karena buruk prasangka, ini jadi lama-lama jadi buruk pikiran kita. Kalau pikiran buruk lama-lama turun ke hati, hati juga jadi buruk. Kalau sudah hati jadi buruk, lama-lama jadi gizi buruk. Masa? Apa obatnya? Obatnya berarti lawan dari suuzon, prasangka buruk adalah husnuzon. Apa itu? Berprasangka yang baik. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga suami saya ini keluar kota. Dia berangkat ke sana, ya Allah, ini karena ikhtiar dia untuk membahagiakan saya dan anak-anak, ya Allah, maka jaga. Bang, silakan berangkat. Nama Neng udah ditercatat rapi kan di sini ya, Bang. Gitu. Oh, nggak tahu Neng. Allah yang jadi saksi, Bang. Gitu. Allah yang menjadi saksi, insya Allah ya. Jadi kalau kita suuzon, buang prasangka buruk itu, datangkan husnuzon, berprasangka yang baik. Karena Rasulullah SAW katakan, iyyakum wazzan fa inna zanna akdzabul hadis. Hati-hati, jauhi kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Maka fala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu. Jangan kalian bertajasus. Apa tertajasus itu? Yang jelek-jelek dibongkar-bongkar terus. Dulu kan waktu sebelum ketemu saya, suami saya itu pernah begini, suka begini. Yang jelek-jeleknya diungkit-ungkit, itu tambah bikin kita suuzon. Yang kedua tahassasu. Apa tahassasu? Kepo. Apa tuh kepo? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Itu kepo. Dikit-dikit telepon, abang lagi di mana? Lagi di kantor. Coba video call, coba video call. Oh iya benar di kantor. Setengah jam lagi, nelpon lagi. Setengah jam lagi, nelpon lagi. Itu namanya tahassasu. Bikin kita tambah pusing. Udah nggak usah tahassasu. Wala tabaghadu. Cari hal-hal sumber yang bikin kita kesel, bikin kita emosi. Nah, ini yang berbahaya. Maka kata Rasulullah SAW, jauhi itu semua. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah memberikan yang terbaik kepada kita, maka dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, insya Allah Allah akan datangkan orang yang baik. Bu, kalau kita prasangka baik ke suami, maka insya Allah Allah yang akan bikin suami kita sesuai dengan prasangka kita. Setuju? Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih penjelasannya Guru, Masya Allah. Nah, sekarang aku mau tanya nih Ustadz nih, ada apa Ustadz lagi? Maulana. Ya, Nah, buat semuanya nih yang lagi galau, gundah, 3G. Galau, gundah, gulana. Nah, galaunya karena hutang. Karena hutang. Ada orang galau karena hutang. Ada. Ustadz. Dan Iya. ada jawabannya. Ada jawabannya. Ada obatnya. Apa itu? Mau Ustadz? tahu obatnya kalau tahu. orang galau, gundah, gulana karena hutang? Mau tahu? Mau tahu? Ada obatnya. Mau tahu. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.